Pagi ini saya akan membahas sedikit tentang doktrin Allah Trinitas, terutama kita fokus pada sebuah skema besar dari konteks biblika dogmatis, di mana doktrin ini telah menjadi perdebatan panjang di sepanjang sejarah, bahkan sampai pada saat ini. Beberapa waktu lalu saya mendengar salah seorang bertanya begini, coba Anda buktikan di mana di dalam Alkitab disebutkan bahwa Allah itu 3 pribadi. Pertanyaan ini menarik, tetapi ada bahaya yang tidak hanya ditujukan kepada orang yang dia tanyakan, tapi juga berbahaya bagi orang yang bertanya. Artinya, setiap pertanyaan itu pasti memiliki sebuah alasan tertentu, dan setiap jawaban pasti memiliki dasar tertentu. Pagi ini saya mencatat ada 5 aspek besar atau skema dalam terang biblika dogmatis yang perlu kita pahami benar-benar, bahwa doktrin ini bukanlah sebuah ajaran yang sesat, hoax, atau tidak masuk akal. Sebab doktrin ini berdiri bukan karena orang Kristen atau bapak-bapak gereja yang membuat dia berdiri, tetapi memang itu berangkat dari penyataan Allah. Di bagian akhir pada skema yang terakhir di poin 5, saya akan memberikan 5 aspek dari skema progresif. Artinya ada 5 skema, tapi di poin yang kelima itu juga terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, kita berbicara mengenai Trinitas pasti memiliki dasar. Pertanyaan yang tadi ditanyakan, coba cari dalam Alkitab di mana disebutkan bahwa Allah itu 3 pribadi. Kalau itu jenis pertanyaannya, maka pertanyaan yang sama juga akan berlaku bagi si penanya. Coba Anda buktikan bahwa di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah itu 1 pribadi. Perhatikan, di sini bukan berbicara mengenai elaboratif, tapi berbicara mengenai dasar. Sebab kalau pertanyaan itu ditujukan kepada jenis elaboratif, maka tentu kita bisa memberikan sebuah penjelasan yang didasarkan pada konteks biblika dan dogmatika. Skema yang pertama, kita harus berbicara mengenai dasar dan elaboratif. Dasar dari Trinitas itu berbicara mengenai teks, sedangkan elaboratif adalah berbicara mengenai penjelasan atau kesimpulan dari teks. Maka kalau orang mengatakan di mana dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah itu 3 pribadi, memang tidak ada. Pernyataan bahwa Allah itu 3 pribadi dalam kitab suci itu tidak ada. Sama dengan mengatakan bahwa Allah itu 1 pribadi dalam Alkitab juga sama, tidak ada. Kita harus konsisten di dalam mengajukan pertanyaan, sebab pertanyaan yang sama juga akan menjadi standar ganda bagi si penanya. Maka ketika orang menolak doktrin karena di dalam Alkitab tidak disebutkan bahwa Allah itu 3 pribadi, kita juga menolak bahwa dalam Alkitab juga tidak disebutkan secara gamblang bahwa Allah itu 1 pribadi. Perhatikan, kita berbicara mengenai kata per kata. Kalau demikian, maka orang berteologi akan menjadi rancu dan menjadi seorang yang bebal karena dia membuang dasar pengertian, pengalaman dari teks-teks Alkitab dan para penulis kitab suci. Kalau begitu, kita tidak berbicara mengenai sebuah rumusan ya dalam kitab suci, tidak berbicara mengenai rumusan. Misalnya rumusan Trinitas, Allah itu 1 esensi 3 pribadi. Rumusan itu memang tidak disebutkan secara gamblang dalam kitab suci. Sama dengan tadi mengatakan bahwa Allah itu 1 pribadi juga tidak ada.
atau mengatakan Allah itu satu pribadi, satu esensi, satu roh, juga rumusan itu tidak ada dalam kitab suci. Kalau kita berbicara mengenai kata per kata. Tetapi bukan itu. Doktrin Trinitas tidak berbicara mengenai elaboratif seperti yang ditujukan kepada kaum yang percaya Trinitas sebagai bukti atau dasar tertentu. Tidak. Karena doktrin Trinitas itu harus berangkat dari dasar. Kalau demikian, maka doktrin Trinitas itu berangkat dari dasar tekstual. Pertanyaannya, apakah teks itu tidak bisa ditafsirkan? Tentu harus ditafsirkan. Maka, kalau kita mengatakan Allah itu tiga pribadi satu esensi, itu adalah elaboratif. Berdasarkan dasar teks. Sama dengan mengatakan Allah itu satu pribadi, dia itu satu roh. Itu elaboratif dari orang yang mencari teks-teks tertentu untuk mendukung pandangannya. Kalau begitu, kita pertama berbicara mengenai dasar. Dasar dan elaboratif itu harus dibedakan. Jangan sampai orang mengatakan, tidak ada kata Trinitas dalam kitab suci. Memang tidak ada. Sama dengan orang yang berpaham Unitarian. Kata Unitarian juga tidak muncul dalam kitab suci. Maka bedakan antara dasar dan elaboratif. Di sini skema yang pertama ini sangat-sangat menjadi titik pijak kita untuk masuk ke dalam skema yang berikutnya. Kita lihat dulu dasar dari doktrin Trinitas. Artinya berangkat dari teks. Lalu teks itu kemudian ditafsirkan dalam skema, dalam bingkai elaboratif penjelasan. Saya mengutip beberapa teks yang diteliti oleh Cornelius Van Til di dalam bukunya mengenai pengantar teologi sistematika. Dia mengutip yang pertama dalam Kejadian pasal 19 ayat 24. Bagi dia, ayat itu merupakan indikasi mengenai pembedaan di dalam Allah. Bunyinya demikian. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Di sini, menurut Van Til, malaikat Tuhan yang berada di bumi menurunkan hujan belerang dan api dari Tuhan yang ada di sorga. Ini ada pembedaan. Ya. Yang kedua, Kejadian 16 ayat 13, Hagar menyebut malaikat Tuhan sebagai engkaulah El Roy, engkau Allah yang melihatku. Malaikat Tuhan pada satu saat diidentikan dengan Allah, dan pada kesempatan lain dibedakan dari Allah. Di dalam Keluaran 23 ayat 20-21 kita membaca, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Di sini menurut Van Til, sang malaikat diidentikan dengan nama Tuhan. Sebaliknya, di Keluaran pasal 33, Tuhan berkata bahwa dia akan mengutus malaikat menyertai bangsa Israel, tetapi dia sendiri tidak akan pergi. Di sini, sang malaikat secara jelas dibedakan dari Allah. Yang ketiga, dalam teks Mazmur 33 ayat 6 dituliskan begini, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Amsal 3 ayat 12 sampai dengan 31, hikmat itu dipersonifikasikan dan dibedakan dari pencipta. Konteks Amsal ini sering digunakan oleh saksi Yehova, kaum Unitarian untuk mengatakan bahwa hikmat itu adalah permulaan dari ciptaan Tuhan. Tetapi harus diperhatikan bahwa genre dari Amsal itu bersifat puitis, bukan dipahami secara harfiah. Kita masuk kepada teks yang ketiga, Yesaya 48
ayat 16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Di dalam teks-teks ini, roh dinyatakan sebagai pribadi yang berbeda. Ini dasar dari Trinitas. Kalau orang mengatakan ini lain, maka dia punya dasar dan kita punya dasar yang sama. Problemnya adalah pada aspek elaboratif. Maka dengan demikian, pertanyaan bahwa di mana dalam kitab suci dikatakan Allah itu 3 pribadi, itu pertanyaan yang salah. Kalau dia meminta dasar, kita akan berikan dasar. Tapi kalau dia meminta elaborasi, kita akan berikan elaborasi. Kalau dia menolak elaborasi, maka pertanyaan yang sama. Di mana di dalam kitab suci dikatakan Allah itu satu pribadi? Dalam pengertian rupiah ya, Allah adalah satu pribadi. 4 kata. 4 kata itu tidak ada dalam kitab suci. Kalau mau konsisten. Maka jangan menolak elaborasi dari para penganut Trinitas. Karena mereka bergumul dengan doktrin ini bukan 1-2 hari. Itu sudah ribuan tahun. Dan telah menghasilkan buku-buku yang kredibel. Bahkan kalau ada orang yang menolak, tidak mau membaca buku teologi, lalu apa yang kita bisa harapkan dari dia? Saya hanya kitab suci saja. Lah, emangnya kitab suci tidak boleh ditafsirkan? Dan kita tidak perlu tafsiran? Memang ada orang yang hanya hidup dengan dalam zaman murni hanya butuh kitab suci dan tidak perlu tafsiran yang lain. Tidak perlu elaborasi yang lain. Ini bisa berbahaya karena teks-teks kitab suci ada yang memang mudah ditafsirkan, tapi ada juga yang sulit ditafsirkan. Maka kalau kita secara arogan mengatakan, saya tidak butuh buku teologi untuk apa, kita cukup Alkitab saja. Itu masuk di dalam 2 paham. Paham biblisisme dan juga paham bibliolatri. Arti menyembah kepada kitab suci. Sangat disayangkan bahwa kalau ada orang yang mengatakan dia tidak butuh buku-buku teologi, tidak perlu, cukup Alkitab saja. Kita tidak menolak bahwa kita membutuhkan kitab suci. Tapi terlalu arogan kalau mengatakan kita tidak butuh buku-buku teologi, buku-buku tafsiran. Mungkin dia berkata bahwa buku-buku itu menyesatkan. Emangnya semua buku teologi menyesatkan? Lalu kalau dia sekolah, dapat gelar STH, MTH, doktor, apakah dia tidak pakai buku teologi? Kalau mau konsisten, jangan gelar akademik, jangan pakai buku. Nah, tapi persoalannya, tidak ada sekolah manapun yang mengizinkan mahasiswanya lulus S1, S2, dan S3 tanpa karya ilmiah dan tidak menyertakan buku-buku teologi. Dunia sekarang sudah maju dan penjelasan mengenai doktrin Trinitas, doktrin Allah, doktrin Roh Kudus, doktrin keselamatan, gereja, akhir zaman, dan doktrin-doktrin yang lain, itu semua menggunakan Alkitab dan juga buku-buku teologi daripada pemikir, dari mereka yang cinta Tuhan. Masakan orang yang cinta Tuhan kok tidak ada hasil tulisan? Ya kecuali dalam konteks tertentu, tapi kalau kita berbicara dalam konteks akademik, maka saya rasa sekolah yang tidak mengizinkan mahasiswanya tidak pakai buku teologi, ya sekolah tidak berizin. Karena ini berbicara mengenai studi akademis, maka selayaknya semua mahasiswa harus berurusan dengan konteks tafsiran, elaborasi, dan juga teks-teks yang dikaji. Teks yang berikutnya Mazmur 45 ayat 7-8. Ini kita masih pada skema yang pertama dan berbicara mengenai dasar dari doktrin Trinitas. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Teks ini juga dikutip dalam Ibrani pasal 1 ayat 8
sampai 9. Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tidak ada malaikat yang diundang Allah untuk duduk di sebelah kanannya. Ini kalau kita berbicara mengenai teks-teks mesianik, ayat ini kemudian merujuk kepada Yesus Kristus. Daud menyebut tuannya itu sebagai Tuhan, Adonai. Maka dengan demikian kita melihat bahwa teks-teks PL itu mengindikasikan adanya pluralitas dalam diri Allah. Ini dasar, kita belum bicara elaboratif. Kita berbicara mengenai dasar dulu, teks-teks yang mengindikasikan adanya pluralitas dalam diri Allah. Atau kita merujuk kepada kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Bumi belum berbentuk dan kosong, maka gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di ayat 2 disebutkan ada roh Allah, Ruach Elohim. Pertanyaannya, apakah ini berbeda dengan Allah atau sama? Membutuhkan elaborasi. Sekali lagi, di sini saya tekankan bahwa kalau ada orang Wanes misalnya, Unitarian, Saksi Jehovah, mengatakan di mana dalam Alkitab dikatakan Allah itu 3 pribadi. Kalau itu merujuk kepada dasar, maka kita akan merujuk kepada teks. Tapi kalau merujuk kepada elaborasi dan dia menolak elaborasi, maka pertanyaan yang sama juga kita tanyakan kepada mereka. Di mana dalam Alkitab dikatakan Allah itu 1 pribadi. Artinya secara kata per kata ya, Allah itu 1 pribadi. Tidak ada dalam kitab suci. Di sini harus jelas kita berbicara mengenai Trinitas, bukan berbicara mengenai doktrin ini sulit, bukan. Kita berbicara mengenai penyataan. Itulah yang dimaksudkan dengan dasar. Dan dasar itu membutuhkan elaborasi. Teks yang terakhir yang dikutip oleh Vantil, Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Penafsiran tentang roh Allah memang dari sejak semula sampai pada perkembangannya itu mengalami perubahan. Kalau saudara-saudara baca buku SM Sihaan, Ruach dalam Perjanjian Lama, itu ada perkembangan penafsiran mengenai Roh Kudus. Penafsiran yang lebih awal mengatakan bahwa Roh Kudus adalah kuasa Allah. Ada juga mengatakan tenaga Allah. Kalau Saksi Yehova belakangan mengatakan Roh Kudus adalah tenaga aktif Allah. Cuma kelemahan Saksi Yehova adalah kalau dia mengatakan Roh Kudus adalah tenaga aktif Allah, maka substansi Allah apa? Apakah roh yang kudus atau roh yang lain? Ini pertanyaan logis. Kemudian kita masuk kepada ajaran mengenai Trinitas dalam Perjanjian Baru. Vantil menyebutkan beberapa saja. Sebenarnya dalam Perjanjian Baru teks-teks Trinitarian itu begitu melimpah, tapi saya hanya membaca saja beberapa yang dikutip oleh Vantil. Matius 3 ayat 16 sampai 17, di situ dikatakan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Tidak pernah Allah berkata kepada malaikat dalam sejarah Alkitab bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Tidak ada. Ini tentu butuh elaborasi dan penafsiran. Nanti di lain waktu bisa kita berbicara mengenai teks ini. Tapi kalau sejauh ini yang saya
lihat bahwa sudah banyak tafsiran mengenai Injil Matius yang beredar di toko-toko buku. Ada banyak ya, tinggal saudara-saudara membaca dan menggali teks ini maknanya seperti apa. Karena di dalam teologi Kristen secara utuh kita berbicara mengenai dasar dan elaborasi. Elaborasi itu harus memiliki dasar, dan dasar itu harus dielaborasikan. Karena kalau teks tidak bisa ditafsirkan, nanti menjadi teks yang kaku. Menjadi teks yang kaku, harus dielaborasikan. Yang kedua, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini tidak menggunakan nama-nama, tapi menggunakan bentuk tunggal. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu apakah kita menolak ini? Ini kan Unitarian. Dari mana Unitarian? Sebab ini jelaskan 3 pribadi yang berbeda. Dan elaborasinya demikian. Saudara-saudara bisa cari dan baca buku-buku tafsir mengenai teks ini. Silakan kumpulkan, cari penafsir yang paling handal. Dan juga didukung oleh para teolog sistematika. Kecuali yang menolak Unitarian. Karena kita tidak bisa menerima paham itu karena memang tidak didasarkan pada teks Alkitab. Sebab ini berbicara mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengatakan ini satu? Ada juga seorang, ya, saya tidak mengatakan dia teolog karena pemikirannya terlalu melenceng, ya. Dia mengatakan Roh Kudus adalah Yesus, Bapa adalah Yesus. Ini bisa masuk dalam kategori Jesus only. Jesus only kan semua tentang Yesus, kira-kira begitu. Dalam konteks demikian, Roh Kudus adalah Yesus, Bapa adalah Yesus. Ada lagi yang menafsirkan belakangan ini, bayi dalam kandungan Maria adalah Roh Kudus. Nah, ini kebalik-kebalik. Memang kita berteologi kadang dijadikan lelucon dan melupakan konteks penafsiran yang benar. Perhatikan, saya beberapa kali mengatakan bahwa menafsir itu memiliki 6 aspek. Yang pertama, ada kata, yang kedua frasa, yang ketiga klausa, yang keempat kalimat, yang kelima itu paragraf, dan yang keenam perikop. Jadi kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, perikop itu adalah kesatuan dari konteks menafsir. Kalau penafsiran melupakan 6 aspek ini, itu pasti melenceng. Pasti melenceng. Penafsiran demikian, yang melenceng itu memang mengabaikan 6 aspek ini. Paling-paling dia hanya berbicara mengenai kalimat misalnya. Tapi kalimat tidak berdiri sendiri, dia berada dalam konstruksi perikop yang sedang dibicarakan. Dengan perkataan lain, kontekslah yang akan menentukan sebuah tafsiran yang kita tafsir. Tetapi dalam konteks juga terbuka sebuah korelasi tekstual di mana konteks yang sedang dibicarakan terkait dengan konteks yang lain. Dalam penafsiran memang ada korelasi tekstual, bahkan lebih jauh daripada itu atau lebih besar daripada itu adalah intertekstual. Biasanya itu berbicara mengenai hubungan antara PL dan PB atau PB dan PL terkait dengan kutipan langsung atau alusi atau eko, gema dari teks perjanjian, teks-teks PL sampai kepada teks-teks PB. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Lihat juga Efesus 2 ayat 18. Ini teks secara jelas menyiratkan Trinitas. Maka kalau mengatakan di mana dalam Alkitab Allah 3 pribadi, lah ini kan bukti ayatnya.
Tapi itu kan tidak disebutkan 3 pribadi. Memang betul, tidak disebutkan 3 pribadi. Tapi kita mengelaborasikan teks ini sebagai bukti bahwa Paulus menyebutkan adanya 3 pribadi yang setara. Kalau demikian, kalau kita berpikir bodoh lah, kira-kira kita anggaplah kita bodoh. Kalau Paulus mengatakan Allah itu satu pribadi, ngapain dia tulis Roh Kudus? Ngapain dia tulis Yesus? Tulis aja Allah. Sepanjang kitab-kitab yang ditulis, nggak perlu pakai sebutkan Yesus, nggak perlu sebutkan Roh Kudus. Lalu mengatakan itu kan pribadi yang sama. Salah. Dalam doktrin Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki distingsi personal. Tetapi ada kesatuan esensi. Ini elaborasi. Ini bukti dasarnya bahwa Allah itu 3 pribadi. Ini ayatnya. Tapi kan tidak disebutkan 3 pribadi. Ya juga dalam kitab ini tidak ada disebut Allah itu satu pribadi. Maka kita membutuhkan sebuah elaborasi yang kredibel. Yohanes 1 ayat 4 dan 18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kita bisa lihat dalam Ibrani 1 ayat 2 sampai 6, Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Begini, Allah itu dikenal ketika dia menyatakan diri. Tapi Allah menyatakan diri tidak hanya menyatakan diri secara kaku, tapi Allah menyatakan diri dengan cara menyampaikan maksud atau rencananya atau kehendaknya. Dengan perkataan lain, Allah berfirman, maka Allah dikenal. Perhatikan statement saya, Allah berfirman, maka ia dikenal. Kalau begitu, ketika kita tarik konteks itu ke dalam aspek inkarnasi, logos menjadi daging, maka memang benar tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Bapa kalau tidak melalui anak, tidak melalui firman-Nya. Perhatikan, firman menjadi manusia. Ada konteks ontologi dan juga konteks inkarnasi. Kalau kita berbicara mengenai kristologi, maka dua konteks ini tidak bisa dipisahkan, ontologi dan inkarnasi. Selalu di dalam Perjanjian Lama dikatakan Allah berfirman, Allah dikenal, Allah berfirman, menyatakan kasih dan kemurahannya, dan umat Israel mengenal dia karena berfirman. Dalam Perjanjian Baru, melampaui dari apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Di PB dikatakan firman menjadi daging. Substansinya sama, tapi jenis peristiwanya berbeda. Oke, kita lanjut. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Perhatikan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, Yesus juga mengutus. Dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Di sini memang ada perbedaan antara gereja barat dan gereja timur, terutama pada frasa filio kue. Filio anak, kue dan. Maka gereja barat mengatakan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak. Gereja timur mengatakan tidak. Roh Kudus keluar hanya dari Bapa. Saya coba memberikan satu analogi mengenai ini. Meskipun analogi ini mungkin bagi sebagian orang tidak tepat. Tapi saya coba memahami secara logis begini. Waktu saya angkat meja, kekuatan saya keluar dari mana? Dari eksistensi saya, dari tubuh saya, dari pikiran saya, atau dari keseluruhan pribadi saya. Karena seolah-olah kalau Roh Kudus hanya keluar dari Bapa, itu sama dengan membuat partisi, pemisahan antara
Bapa punya kamar sendiri, Roh Kudus punya kamar sendiri, Anak punya kamar sendiri. Kalau kita berpikir logis ya. Karena konteks ini memang sulit dijelaskan karena kita berbicara tentang pribadi yang tak terbatas. Nah, ada memang teologi Latin ataupun teologi yang lain yang memang menjelaskan Trinitas dari aspek humanitas. Itu tidak salah. Karena dasarnya ada. Dasarnya apa? Dalam Kejadian pasal 1 dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka kalau orang menarik analogi Trinitas dari konteks manusia, itu bisa saja digunakan, tapi memang tidak banyak membantu. Setidaknya kita bisa memahami. Karena memang analogi lain tidak bisa, karena yang Tuhan berikan ya hanya analogi dari manusia, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka analogi, kalau saudara baca buku Leonardo Boff ya, saya lupa bukunya di mana itu, ada Leonardo Boff, itu dia mengumpulkan beberapa pandangan yang terkait dengan analogi humanitas tentang Trinitas. Maka tidak salah, hanya kita harus benar-benar mencermati sedemikian rupa sehingga analogi itu bisa memberikan kita pemahaman atau setidaknya terang sedikit, mencerahkan pikiran kita. Karena Trinitas itu tidak berbicara hurufiah yang terkait dengan pertanyaan di awal tadi saya katakan bahwa tidak ada dalam Alkitab disebutkan bahwa Allah 3 pribadi. Ya memang tidak ada. Tapi dasarnya ada. Ya kalau tidak ada, mengapa percaya Trinitas? Minta maaf. Allah 1 pribadi dalam Alkitab juga tidak ada. Ya, memang tidak ada. Karena kita harus membedakan antara dasar dan elaborasi. Karena dasar itu harus dielaborasikan. Dan elaborasi tentang Trinitas harus memiliki dasar yang kuat. Dan dasar-dasar Trinitas saya sudah baca tadi dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru. Yang terakhir dalam Perjanjian Baru adalah Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat ini memang menimbulkan tiga penafsiran ya, tiga penafsiran. Penafsiran yang pertama, kaum Trinitarian masih tetap melihat bahwa di bagian lain ada aspek kepemilikan. Artinya ada kesatuan esensi antara Bapa, Firman, dan Roh Kudus, maka ucapan roh anaknya itu adalah bagian lain dari cara menafsir kesatuan esensi tadi. Yang kedua, karena disebut roh anaknya, maka seolah-olah anak atau Yesus punya roh yang lain. Nah, maka dengan demikian penafsiran ini memegang prinsip bahwa Allah Trinitas punya 3 roh. Sedangkan pandangan saya, Allah Trinitas itu punya 1 roh, 1 esensi. Dan itu sudah saya tulis di blog saya dan juga pernah dibahas oleh Pak Billy Kristanto dengan Pak Muriwali. Ya, saya juga memberikan sedikit tanggapan soal itu yang saya kutip dari beberapa buku, dan buku mendasarnya adalah dari karya Herman Bavinck. Dasar sudah, PL dan PB sudah dibuktikan tentang teks-teks Trinitarian. Ini baru skema yang pertama. Perhatikan, dalam memahami Trinitas harus bedakan antara dasar dan elaborasi. Kalau hanya mengandalkan sebuah elaborasi misalnya, maka kita akan terjebak pada sebuah konteks ada tidaknya kata itu di dalam kitab suci, seperti kata Trinitas. Karena kata itu tidak ada, maka doktrin Trinitas tidak ada. Salah. Kata Trinitas itu adalah elaborasi, bukan
berbicara mengenai teks-teks dasar. Maka saya mendudukan persoalan ini bahwa Trinitas itu harus pertama-tama dipahami dasarnya apa. Maksudnya bukti-bukti tekstual itu ada atau tidak? Jawaban saya ada. Tadi saya sudah jelaskan teks-teks PL dan juga teks-teks PB. Langkah kedua adalah dasar itu atau teks-teks itu harus dielaborasikan. Maka muncullah rumusan bahwa Allah itu satu esensi, tiga pribadi. Itu bukan dasar, tapi elaborasi yang memiliki dasar yang kokoh dalam kitab suci. Skema yang kedua, standar logis. Ya, skema yang kedua, standar logis, artinya begini. Ada bukti, maka ada penjelasan. Ini meneguhkan skema yang pertama, dasar dan elaborasi. Dalam pengadilan misalnya, kita menyuguhkan bukti, tapi kan hakim minta itu bukti apa? Itu bukti dari mana? Dapat dari mana? Dari siapa? Sumbernya siapa? Ini kapan terjadi dan bagaimana proses sampai mendapat bukti? Artinya bukti itu harus mendapatkan penjelasan. Kalau demikian, teks-teks Trinitarian ya memang harus dijelaskan. Terasa aneh bagi saya kalau orang mengatakan bahwa di mana dalam Alkitab tidak ada mengatakan bahwa Allah tiga pribadi. Itu pertanyaan konyol. Pertanyaan konyol. Kalau kita bicara, harusnya pertanyaannya apakah ada dasar Trinitarian? Ya, pasti ada. Tadi saya sudah jelaskan. Itu sebagian kecil yang disebutkan oleh Cornelius Pantil. Tapi kalau saudara-saudara baca dalam Perjanjian Lama banyak. PB apalagi. Banjir itu malah. Jadi tsunami malah. Tsunami Trinitarian dalam Perjanjian Baru itu banyak sekali. Lalu orang mengatakan Unitarian juga punya bukti. Benar. Tetapi teks-teks itu jangan dirasa bahwa itu milik kami. Bukan. Kalau melihat konteks personalitas Allah, ya lihatlah secara utuh. Emangnya Alkitab cuma mengatakan Allah itu Esa, terus yang lain tidak. Lalu dikatakan bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku, atau dalam Mazmur 33 ayat 6, itu kan mengindikasikan pluralitas dalam diri Allah. Apakah kita menolak itu? Nah, tergantung kita berada pada mazhab mana. Kalau masuk ke dalam Unitarian Yahudi Rabbinik, ya mereka menolak doktrin Trinitas. Tapi bagi kita, kitab suci telah membuktikan bahwa ada pluralitas dalam diri Allah. Jadi standar yang kedua adalah standar logis. Ada bukti, maka harus ada penjelasan untuk meneguhkan skema yang pertama, yaitu dasar dan elaboratif. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir jernih atau setidaknya berpikir kritis untuk mendalami kekayaan Alkitab yang luar biasa ini. Kalau orang berpandangan oneness misalnya, atau Jesus only, silakan pelajari, jangan cuma teks-teks selektif, tapi juga harus secara komprehensif. Karena kalau tidak, itu akan terjerumus ke dalam sebuah doktrin yang sangat kaku. Kita tidak bisa menolak fakta ini, karena adanya pluralitas dalam diri Allah ini fakta penyataan. Bukan kita mengada-ngada. Bukan kita mengada-ngada. Jangan menjadikan Allah itu sebagai Allah yang kaku. Tapi biarkanlah kitab suci yang berbicara. Maka iman kita diarahkan untuk ke sana. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan sulit Pak. Memang sulit. Tidak ada orang berbicara mengenai Allah lalu seolah-olah gampang sekali kita belajar tentang Allah. Memang Allah itu sulit dipahami. Ada inkomprehensibilitas dari pribadi Allah. Ada sifat-sifat Allah yang dapat dikomunikasikan, ada sifat-sifat Allah yang tidak dapat dikomunikasikan. Itu fakta penyataan. Jangan menganggap bahwa Allah itu mudah dipahami. Wah, ini bahaya. Allah mudah
dimengerti. Ini menjadi sebuah pemahaman bahwa menggampangkan Allah. Bahaya sekali. Skema yang ketiga, standar pemahaman. Standar pemahaman berarti Trinitas itu harus berangkat dari sebuah pengertian atau fakta. Tidak mungkin kita percaya kepada Trinitas tanpa disertai dengan fakta dan pengertian. Faktanya sudah ada. Teks-teks itu merupakan fakta di depan mata kita. Sebagai bukti bagi kita, lalu tinggal kita mengerti. Nah, bagaimana bisa mengerti? Kita baca elaborasi. Maka lucu kalau ada teolog yang mengatakan tidak perlu baca buku teologi. Lah dari mana ada menjelaskan doktrin bahwa Jesus only, Allah itu satu? Ya, Anda harus menjelaskan itu. Nah, itu teologi. Orang bisa mengerti kalau elaborasinya itu didasarkan pada fakta. Dan fakta itu memiliki dasar. Dasar itu harus dijelaskan. Itu simbiosis mutualistis. Anehnya, orang-orang yang menolak Trinitarian ini memang logikanya kaku, terkungkung pada sebuah pemahaman literer ya. Artinya harus itu yang tertulis. Nah, ini bahaya. Kalau harus itu yang tertulis, maka semua perkataan yang diucapkan oleh penggal itu juga harus tertulis. Saya pernah membahas mengenai satu artikel ya yang dimuat di jurnal Bonafit ya, yang dikeluarkan oleh atau diterbitkan oleh STT Injilis Setia Siau. Saya membahas mengenai filsafat Trinitas. Di salah satu bagian artikel itu saya mengulas pandangan saksi Yehova. Dia mengatakan bahwa Trinitas itu ajaran setan. Lalu kata Trinitas itu tidak ada dalam kitab suci. Jawaban saya sederhana saja. Setan mana yang mengajarkan Trinitas? Yang kedua, apa bukti tekstual bahwa setan pernah mengajarkan Trinitas? Sedangkan mengatakan bahwa Trinitas tidak ada dalam kitab suci, maka setiap statement teologi mereka juga harus tertuang dalam kitab suci. Nah, ini berangkat pada posisi literat bahwa setiap istilah harus ada dalam Alkitab. Itu bahaya. Istilah itu adalah bagian dari elaborasi. Ya, tadi saya berbicara di skema yang pertama, dasar dan elaborasi. Dasar itu harus dielaborasikan. Maka istilah Trinitas adalah elaborasi terhadap dasar dari Trinitas. Teks-teks yang tadi saya sudah sebutkan itu tinggal dielaborasikan. Maka rumusan doktrin Trinitas sangat tepat ketika mengatakan Allah itu satu esensi, tiga pribadi. Karena itu teks sudah berkata begitu. Kalau Anda tidak percaya, memang tidak bisa menyangkal. Anda bisa mengubah kitab suci. Kalau Anda tetap mempertahankan itu, silakan ubah. Misalnya, jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, silakan. Jikalau Allah yang akan kutus dari Allah datang, yaitu roh Allah, semua harus Allah. Itu konsekuensi logis yang harus diterima oleh penganut Unitarian atau Oneness atau Jesus only. Ini konsekuensi logis. Yang keempat, tadi yang pertama mengenai standar mendasar, yaitu berbicara dua hal, dasar dan elaboratif. Yang kedua standar logis, yang ketiga standar pemahaman, yang keempat standar warisan. Trinitas itu juga menerima warisan pengajaran dari para rasul, bapak-bapak gereja, para teolog, para pendeta, para hamba Tuhan, para dosen, dan orang-orang percaya. Itu warisan yang harus kita terima karena mereka menjelaskan atau mengelaborasikan tentang kebenaran Trinitas. Kalau penjelasannya yang menyimpang, ya tentu kita tolak. Ada keanehan yang menurut saya ini keterlaluan.
Ya kalau saya punya pemahaman yang lain, ya jangan salah, itu hak-hak saya. Nah ini kan orang tidak bisa diajak berdiskusi. Ya kalau semua berprinsip begitu, ya tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Kebenaran yang mana yang harus kita ikuti? Karena kitab suci sudah memberikan kita kebenaran, dan kebenaran itu harus diikuti, dan itulah menjadi warisan iman, pengajaran dari orang-orang percaya, bahkan dari Allah sendiri, dari Yesus Kristus sendiri, yang akan kita wariskan dari generasi ke generasi. Kalau saya punya pemahaman yang lain, ya suka-suka gua dong. Nah itu jangan berteologi. Kalau semua berprinsip sama, maka tidak ada kebenaran. Suka-suka gua, saya mau tafsirkan Allah itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, suka-suka gua. Nah itu bukan persoalan suka-suka gua. Dasarnya apa? Elaborasinya mana? Standar logisnya mana? Standar pemahamannya mana? Tidak ada salah. Tidak ada salah orang mengatakan suka-suka gua. Itu hak Anda. Tapi persoalannya dalam dunia teologi tidak bisa pakai suka-suka gua. Kita berbicara mengenai bukti tekstual. Maka kitab suci itu harus ditafsirkan sesuai dengan prinsip-prinsip kitab suci. Ini bahaya sekali kalau ada teolog yang mengatakan, oh, suka gua, saya mau tafsirkan Allah itu pribadi, itu hak saya. Ya itu memang hak Anda. Tapi dasarnya apa? Elaborasinya apa? Itu yang akan menjadi poin kunci dari sebuah konsep teologis. Saya berharap ini menjadi catatan penting bagi kita semua untuk menampik orang-orang yang terlalu arogan mengatakan suka-suka gua, saya punya pengajaran begini atas dasar apa? Ya kita kan berbicara mengenai dasar, karena kalau bicara itu emangnya penganut ajaran sesat itu sesat benaran gitu. Boleh dipertanyakan. Tetapi kalau sepanjang sejarah sudah mengatakan dia sesat karena mereka tahu isi ajarannya, ya jangan kita membela orang yang sesat karena sudah disesatkan. Tidak bisa. Karena yang mengatakan sesat bukan cuma 1-2 orang. Di sepanjang sejarah mengatakan Arius itu sesat, Sabellius itu sesat, Nestorian juga sama, Ebionit kaum ini sesat. Mengapa dikatakan sesat? Ya karena memang orang menyelidiki ajaran mereka, bukan hanya kita asal ngomong. Tidak bisa. Kalau orang asal ngomong, ya semua salah. Ya kan suka-suka gua, saya ngomong. Tapi persoalannya, kita berbicara mengenai dasarnya apa, dan elaborasinya mana. Standar mendasar tadi ya. Kemudian standar logis, ada bukti, ada penjelasan. Anda harus buktikan apa yang menjadi iman Anda terhadap Unitarian, Oneness, ataupun Jesus only. Silakan Anda jelaskan berdasarkan bukti. Lalu pemahaman, apakah apa yang Anda jelaskan itu berdasarkan fakta dan dapat memberikan pengertian yang baik bagi kita semua? Itu menjadi pertanyaan kunci. Nah, sedangkan pada standar keempat, standar warisan, itu kita mewarisi iman dan pengajaran dari para rasul dan semua orang percaya di sepanjang zaman. Lalu para bidat mewariskan apa? Pertanyaan saya. Yang terakhir, pada skema yang kelima. Saya ulang lagi ya, ada 5 skema yang saya bicarakan di sini yang terkait dengan konteks biblikal dogmatis. Yang pertama, standar mendasar. Berbicara mengenai 2 hal, dasar dari Trinitas dan elaborasi terhadap Trinitas. Yang kedua, standar logis. Berbicara mengenai ada bukti, ada penjelasan. Yang ketiga, standar pemahaman. Berbicara mengenai pengertian yang kita terima itu berdasarkan fakta yang ada. Yang keempat, standar warisan. Doktrin Trinitas itu adalah doktrin yang kita wariskan dari pendahulu-pendahulu kita. Iman mereka, pengajaran mereka, itu yang diwarisi kepada kita. Saksi-saksi dusta, bidat-bidat juga sama, dia punya warisan. Maka kalau kita berbicara Trinitarian, selalu akan muncul bidat-bidat Trinitarian. Misalnya monarkianisme, Arianisme,
Sabellianisme, teogonisme, triteisme, macam-macam. Kenapa? Karena itu sudah dijelaskan dulu. Dan itu menjadi catatan sejarah bagi kita. Kita bisa temukan di mana saja, di buku-buku teologi, di buku sejarah, di internet. Kita bisa temukan pengajaran-pengajaran sesat yang didaur ulang oleh orang-orang di masa kini. Dengan demikian, sejarah itu akan menjadi studi yang baik sekali bagi kita ketika kalau kita berbicara mengenai gagasan-gagasan tidak trinitarian. Jadi muncul di zaman sekarang, kita harus tilik ke belakang. Oh, itu Arius punya pandangan yang mengatakan bahwa anak lebih rendah sedikit daripada Bapa. Seolah-olah ada monarki di dalam Trinitarian. Atau Roh Kudus adalah Yesus, Bapa adalah Yesus, itu bisa masuk dalam kategori modalisme. Ya, selain dari Unitarian ya, Allah itu satu pribadi dengan 3 topeng, dengan 3 peran. Itu modalisme. Apakah ada yang berpandangan demikian? Ya, bisa ditelusuri sejauh mana keterkaitan pandangan seseorang di masa kini dengan para bidat di masa lalu. Yang kelima, mengenai skema progresif. Dan skema ini sudah saya sebutkan waktu percakapan dengan Dr. Deki Gadas dengan rekan-rekan asasi yang membahas tentang doktrin Trinitas dari Benjamin Breckinridge Warfield. Dan saya menegaskan bahwa doktrin Trinitas itu berangkat dari skema progresif yang terdiri atas 5 aspek. Aspek yang pertama, doktrin Trinitas itu merupakan pewahyuan progresif. Dari pertama terus Allah secara progresif menyatakan diri, dan dalam teologi Kristen itu puncaknya sampai kepada Yesus Kristus sebagai penyataan Allah yang sempurna. Yang kedua, doktrin Trinitas merupakan pengalaman progresif. Artinya, di zaman dulu, bapak-bapak leluhur, orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan, para nabi, raja, lalu para rasul, dan bapak-bapak gereja, teolog, dan orang percaya di sepanjang zaman, itu memiliki pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, bersama dengan Trinitas. Lalu itu menjadi pengalaman yang terus berkembang dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dari waktu ke waktu dikuatkan dan diteguhkan imannya untuk percaya kepada Trinitas. Ada orang-orang yang dulunya Unitarian, lalu membaca elaborasi berdasarkan dasar dari Trinitas, jadi paham. Ada orang yang dulunya Oneness, setelah membaca elaborasi atau mendengar elaborasi, lalu menjadi berubah haluan. Karena elaborasi itu didukung oleh teks-teks Trinitarian. Tidak hanya asal bicara. Ada orang demikian. Tapi ada juga yang dari Trinitarian beralih kepada Unitarian. Konteks ini ya tidak bukan hal yang mengagetkan. Ya memang begitu. Manusia punya pemahaman dan dia bisa independen memilih paham mana yang bisa membuat dia bahagia, menguntungkan, atau bisa mendatangkan uang banyak, ya tergantung pilihan dia. Akan tetapi, kalau kita mau kompromi terhadap segala sesuatu, termasuk kompromi dengan ajaran sesat, ya ini menimbulkan kerugian besar yang harus ditanggung sendiri. Itu juga merupakan bagian dari penyangkalan terhadap teks-teks Trinitarian yang telah diwahyukan. Yang ketiga, doktrin Trinitas merupakan pemahaman progresif.
kita memahami tidak langsung paham. Bukan langsung bicara, oh paham. Ada orang yang bertahun-tahun bergumul dengan doktrin ini, lama-kelamaan jadi paham. Ada juga yang lama-kelamaan jadi stres. Lalu kemudian menganggap Tuhan itu Tuhan orang Kristen kok ada 3. Salah, kita bukan triteisme, tapi satu Allah. Pemahaman progresif, pemahaman kita secara progresif itu dikuatkan, diteguhkan kalau kita tidak hanya baca Alkitab, tapi juga membaca elaborasi dari para teolog. Ini sekaligus sebagai tamparan bagi orang yang mengatakan bahwa saya tidak perlu buku-buku teologi, tidak perlu, cukup Alkitab saja. Ini lucu. Justru orang bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Allah, Roh Kudus dan Yesus Kristus dari mereka yang menjelaskan, yang mengelaborasikan teks-teks perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu apakah kita harus menolak buku-buku teologi? Kalau Anda tidak suka dengan penulis buku, ya jangan beli bukunya. Anda cari buku yang Anda senangi. Tapi dengan mengatakan buku itu kan belum tentu juga benar, seolah-olah Anda mengatakan semua penulis buku itu salah. Ini juga salah, bahkan secara substansial salah. Karena tidak boleh mengeneralisasikan semua yang Anda tidak suka lalu semua salah gitu. Tidak bisa. Seorang teolog harus belajar menghargai karya-karya orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya melayani Tuhan. Kalau Anda berpikir saya tidak perlu menghargai, oke, jangan salahkan kalau orang tidak menghargai Anda. Yang keempat, doktrin Trinitas adalah sebuah pembacaan progresif. Kadang orang memahami tidak baca kitab suci, tapi dia punya pemahaman karena berangkat dari baca buku, dengar orang bicara, seminar, misalnya orang mengajar di kelas tentang topik Trinitas, dia mendapatkan pemahaman yang progresif. Tapi juga sekaligus doktrin Trinitas merupakan juga pembacaan progresif. Kita tetap membaca kitab suci dan darinya kita terus dikuatkan. Kita diberikan pemahaman, diberikan iluminasi, ya, penerangan oleh Roh Kudus agar kita mengerti kebenaran yang diwahyukan kepada kita. Yang kelima, doktrin Trinitas menghasilkan pengharapan yang progresif. Kita beriman kepada Yesus, kita menantikan Dia datang pada kali yang kedua dan membawa kita bertemu dengan Bapa di surga. Ingatkah kita akan perkataan Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah ini bukan teks yang menyatakan bahwa ada pluralitas dalam diri Allah, ada perbedaan pribadi, tapi juga ada kesamaan dalam kesetaraan antara Bapa dan Yesus? Mari kita pikirkan bersama-sama, mari kita memahami bersama-sama, dan mari kita membaca berbagai elaborasi tentang doktrin Trinitas yang didasarkan pada teks-teks kitab suci. Semoga penjelasan kali ini boleh memberikan pemahaman yang baik bagi kita untuk melihat bahwa doktrin Trinitas itu bukanlah doktrin karangan gereja, bukanlah doktrin dari karangan para teolog, tetapi doktrin itu berdasar pada kitab suci. Nah, karena dasar itulah, maka orang-orang percaya, para rasul, para teolog mengelaborasikan bahwa Allah itu satu esensi, tiga pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai bertemu di video yang berikutnya.
Shalom.